Assalamualaikum Willy. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita insya Allah nih bincang-bincang bagaimana selama Ibu mengajar, selama ini mengajar matematika di kelas 6. Apakah ada kendala atau bagaimana? Nanti kita bincang-bincangkan, nanti kita berusaha bersama-sama coba mencari solusinya ya. Iya Pak. Jadi kayak mana Bu, kalau yang Ibu alami selama ini selama mengajar di kelas 6, mengajar matematika? Ya salah satunya anak tuh ada beberapa anak yang kurang berminat dalam belajar matematika. Yang jelas apabila pelajaran matematika itu dia mempunyai alasan. Kadang sakit lah, permisi ingin kencing atau buang air. Sebentar-sebentar permisi Iya, keluar permisi. ya, kencing gitu ya. Iya. Oh iya iya. Nah, selain itu ada lagi Bu, kira-kira apa aja? Ya, apabila dikasih tugas Pak, dia tidak pernah mengantar, alasannya tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa apa kurang mengerti apa di mana gitu. Iya iya. Jadi ada juga ya yang tidak mengantar tugas, ada yang beralasan dengan berbagai macam alasan untuk bisa keluar dari ruangan Bu ya. Alasan kencing lah, alasan apalah. Iya. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira anak-anak yang semacam ini nih di dalam satu kelas itu ada berapa Bu? Ada banyak atau bagaimana? Ada 19 orang Pak. Bagi yang suka atau berminat dia senang sekali. Misalnya kalau dari soal 5 mintanya 10 Pak. Ada ya? Ada Pak. Ya, sebagian anak diberi 3 aja, kadang 1 atau 2 aja dia kawat sudah siap, dia belum siap. Oh itu. Iya. Iya. Jadi kalau untuk hari ini kira-kira yang mau kita bincangkan lebih lanjut yang mana dulu Bu? Masalah yang Ibu utarakan tadi kan ada banyak masalah itu. Ada yang anak kayaknya motivasi belajarnya agak kurang lah ya minatnya karena sering alasan keluar. Ada yang tidak mengerjakan tugas. Bahkan ada anak yang luar biasa tadi yang dia aktif meminta tugas, bahkan ya meminta dikasih tugas. Yang kalau menurut Ibu kira-kira yang mana nih yang mau kita bincangkan dulu untuk hari ini? Ya kalau saya bincangkan tuh Pak, anak misalnya yang kita beri soal tadi itu dia tidak pernah selesai gitu. Ya atau ya itu dulu Pak. Sedangkan yang lain misalnya kita beri soal 5 malah minta tambah lagi gitu, dari mana gitu, ibaratnya yang sebagian anak bisa, yang sebagian kecilnya lagi tidak bisa itu. Jadi itu yang kita fokuskan ya. Jadi intinya hari ini kita bincang-bincang, coba mencarikan solusi terkait masalah anak kita nih yang agak lambat lah atau kurang bisa menyelesaikan tugas ya, sering terlambat dalam menyelesaikan tugas. Iyalah Ibu. Yang selama ini yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa Bu dalam rangka ini mengatasi anak kita yang lambat dalam mengerjakan tugas itu? Kalau saya perhatikan Pak, anak-anak tuh misalnya kalau dia seperti kalau dalam praktek Pak, anak-anak yang kurang tadi kita suruh mengerjakan soal gitu, dia lamban. Tapi setelah kita perhatikan kalau dalam praktek, misalnya kalau dalam pembuatan, misalnya anak-anak sebelum kita masuk di dalam pelajaran tabung ini, tabung itu bagaimana, atau anak-anak nanti ada yang bisa membuat tabung dari kubus, dia berebut tuh Pak, saya gitu. Berarti berkemungkinan anak ini mungkin sukanya di kegiatan nyata atau secara praktek, sedangkan berpikir dia kurang. Jadi upaya yang sudah Ibu coba gali untuk menangani masalah anak itu tadi, Ibu mencoba membawa anak itu belajar matematika itu ke dalam dunia nyata lah, istilahnya dalam yang faktual lah ya, yang faktual. Misalnya kalau belajar kubus tadi,
ibu bawa mereka langsung bersentuhan dengan benda-benda yang berbentuk kubus, kalau yang tabung berbentuk tabung seperti itu luar biasa itu Bu. Jadi yang ibu lakukan itu sudah luar biasa. Itu sudah pernah dicoba atau baru wacana atau rencana ibu mencobanya itu? Sudah saya coba, Pak. Sudah dicoba ya. Jadi setelah dicoba itu hasilnya bagaimana kira-kira Bu? Ada anak tadi itu memang yang semula karena motivasi atau minat belajar itu rendah itu sehingga tugasnya tidak selesai, itu setelah ibu coba langsung ke dunia nyata itu ada peningkatan atau bagaimana tuh anak kita? Ada Pak, Ada ada ya. peningkatan. Jadi kan anak tuh mungkin dari segi berpikir atau menghafal mungkin dia kurang. Mungkin setelah dibawa ke dalam dunia nyata atau pakai alat media atau alat peraga dia cepat Pak. Iya. Ya luar biasa itu Bu. Berarti memang kalau untuk matematika di antara nampaknya itu Bu ya yang lebih cocok untuk membangkitkan motivasi anak itu ketika langsung kita bawa ke dalam permasalahan dalam kehidupan nyata gitu. Jadi kita kaitkan, berarti kita kaitkan itu yang ibu lakukan ya. Untuk kira-kira untuk kedepannya menurut ibu, kira-kira supaya anak kita tugasnya itu tepat waktu, di samping itu tadi itu berarti di sekolah ya Bu ya, untuk di sekolah ya. Kalau kedepannya kira-kira langkah apa lagi yang menurut ibu ini mungkin bisa kita coba supaya anak itu ya itu bisa tepat waktu, itu apa yang sudah ibu lakukan kira-kira yang bisa dan akan ibu lakukan kira-kira? Ya mungkin suruh membuat tugas di rumah itu Pak yang berbentuk tadi praktek tadi Pak. Iya. Terus misalnya lingkungan di rumahnya itu orang tua yang jelas. Ini anak-anak ini mungkin kurang minat dari segi matematika, mungkin perlu didorong di rumah kan, sering masuk sekolah atau tugas yang bisa dibantu oleh orang tua, tolong diperhatikan anak di rumah. Iya. Nah, berarti ada menurut ibu upaya yang akan ibu lakukan itu diantaranya melakukan kerjasama dengan pihak orang tua ya, supaya orang tua membantu anaknya, memotivasi anaknya untuk bisa tepat waktu nantinya ya mengerjakan tugasnya Bu ya. Nah, itu luar biasa tuh, mantap Bu. Jadi sudah ada tindakan-tindakan yang memang seharusnya selaku guru kita lakukan untuk membantu anak-anak kita. Nah, jadi sudah berapa itu? Kalau untuk di sekolah tadi kan ibu membawa anak ke dunia nyata. Kemudian untuk tugas di rumah ibu mencoba juga memberi tugas itu yang langsung anak melakukan aktivitas yang praktek langsung. Matematika itu yang dikaitkan dengan aktivitas mereka langsung praktek, dan itu ibu meminta kerjasama dengan pihak orang tua tadi ya. Itu luar biasa itu Bu. Mudah-mudahan itu kalau kita coba nanti bisa membuahkan hasil yang bagus ya, yang maksimal untuk anak kita, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, kalau menurut ibu kira-kira selain itu untuk membantu anak supaya cepat belajar itu kira-kira selain membantu kalau di kelas ini Bu ya, kita fokus di kelas dulu, kembali lagi ke yang di kelas, kira-kira diperlukan atau tidak Bu kalau kita membuat kesepakatan gitu dengan anak itu sebelum kita ngasih tugas itu, kira-kira menurut ibu tuh perlu apa tidak kita membuat kesepakatan bersama anak itu di kelas itu? Artinya misalnya kita buat ya nak, supaya bisa semua mengerjakan tugas tepat waktu, kita buat kesepakatan di kelas kita ini apa-apa yang kita bisa membantu supaya semuanya satu kelas ini bisa tepat waktu gitu. Kira-kira menurut ibu perlu nggak yang semacam itu untuk kita buat di jam matematika ibu lah, di kelas matematika ibu? Perlu Pak. Misalnya
kita jangan kalah terhadap anak yang lebih bisa dari kita, walaupun kemampuan kita berbeda. Iya. Ya mungkin anak yang bisa itu bisa mengerjakan 5, kita setidaknya 3. Ya. Kalaupun nanti tidak bisa kan bisa diulang. Iya. Diulang di mana yang tidak paham atau tidak mengerti anak itu. Ya harus semua bisa. Ya walaupun tidak semuanya kan, karena kemampuan itu mungkin yang di sini bisa, mungkin yang segi lain mungkin nanti ada sebagian anak kan ada yang kemampuannya berbeda Pak. Mungkin ada yang di sini matematika bisa, mungkin di segi lain olahraga yang bisa. Iya Bu, jadi luar biasa Bu ya. Jadi menurut Ibu, jadi kesimpulannya perlu ya kita buat ya Bu ya, kesepakatan kelas. Ya karena kesepakatan kelas itu penting ya untuk supaya nanti kelas kita itu menjadi teratur, terarah dengan adanya kesepakatan kelas itu. Diantaranya nanti bisa Ibu barangkali Ibu buat kesepakatan di situ, apakah harus saling membantu antara satu dengan yang lainnya nantinya kan. Jadi untuk kedepannya nih Bu, kira-kira menurut Ibu nih, ya, menurut Ibu kira-kira yang kesepakatan kelas itu bisa Ibu laksanakan untuk dibuat bersama anak dalam waktu-waktu dekat ini, atau bagaimana kira-kira? Mungkin enggak untuk kita buat itu? Ya, insya Allah mungkin Pak. Iya. Untuk di jam matematika ya. Iya, Pak. Di jam matematika. Kira-kira bantuan yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tadi, kan rencana Ibu kan ada banyak tadi, membuat kesepakatan kelas bersama anak, kemudian membawa anak belajar itu ke dalam yang berbentuk faktual, kemudian memberi tugas pun juga apa tadi di rumah berbentuk yang aktivitas ya, yang berbentuk aktivitas, dan Ibu akan melakukan kerjasama dengan orang tua tadi Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu bantuan yang Ibu perlukan itu atau rekan-rekan yang bisa membantu itu dari ada enggak Bu kira-kira? Ada Pak. Misalnya kalau saya kurang dari sini ini mungkin ada teman-teman rekan atau guru, bisa saya berkonsultasi atau tanya jawab, bahkan sampai kepala sekolah pun bisa seharusnya membantu saya. Oh gitu ya. Jadi menurut pandangan Ibu itu ya harapan-harapan Ibu ya, ada bantuan atau kerjasama dengan rekan-rekan, kemudian ada juga bantuan atau kerjasama dengan kepala sekolah ya sebagai atasan kita, pimpinan kita Bu ya. Jadi luar biasa itu, rencana Ibu sudah luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana Bu ya, bisa terlaksana sehingga kita bisa melakukan perbaikan untuk membantu anak-anak kita mengatasi setiap permasalahannya. Ya kita berusaha Bu ya, berusaha membantu. Masalah hasil nanti mudah-mudahan aja hasilnya maksimal bagus, dan kita semua selaku guru dan tenaga kependidikan insya Allah di sekolah ini akan saling membantu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tanggung jawab kita bisa terlaksana dengan baik. Baik Ibu, masih ada yang mau kita diskusikan lagi terkait masalah anak-anak kita, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang menurut Ibu perlu kita diskusikan untuk hari ini? Ya, masalahnya tuh Pak banyak, tapi untuk hari ini karena waktu juga mungkin Pak ya, hanya sampai situ saja. Jadi gimana nih perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang hari ini? Merasa lega Pak saya. Ada yang mestinya saya tidak bisa ngatasin, bisa terbuka saya Pak. Iya, jadi mudah-mudahan ya dengan kita sering bincang-bincang ini Bu di komunitas praktisi kita nanti ya, juga mudah-mudahan bisa terlaksana program-program kita dengan sering-seringnya kita bincang-bincang dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, bahkan dengan murid, dengan orang tua. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya nih kita anggap
besar, kita anggap berat, itu dapat jadi ini ya, jadi semakin ringan, mudah, dan dapat teratasi dengan baik. Baik Ibu, terima kasih waktunya nih. Ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan ya, saya ini bukan Superman ya Bu, artinya bukan orang yang super yang bisa memberikan solusi. Kita coba menggali bersama kira-kira apa yang mungkin untuk kita terapkan, dan itu mungkin untuk kita lakukan bersama. Saya hanya membantu sedikit saja ya. Kita daripada masalah kita pendam sendiri nanti jadi berat, kalau sering kita bincangkan mudah-mudahan jadi ringan. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Ya, Ya, Bu. Ya, silakan Bu kalau mau kembali melakukan aktivitasnya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh, 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 Pakai ini.